yang mencari solusi atas masalah yang ada sekarang. Jadi kalau kalian secara prinsip melakukan sesuatu yang mengimprove entah quality of life, apapun keadaan yang sekarang belum optimal, maka kalian bisa disebut sebagai desainer, itu, ya. Jadi sekarang design evaluation adalah evaluasi. Nah, yang namanya mengevaluasi kan berarti menilai apa yang sudah dibuat. Nah, di sini menilai solusi. Solusi berarti ada masalah. Nah, harapannya memang solusi yang kita cetuskan berangkat dari masalah real di lapangan. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya masalah real itu banyak, ya. Banyak masalah, eee, yang perlu diselesaikan, tapi apakah bisa semua masalah itu diselesaikan dalam satu waktu? Tentu tidak. Makanya di tahap empathize kita benar-benar menggali masalah, ya. Ada banyak masalah itu yang kita gali sebanyak mungkin. Tapi kemudian kita pastikan masalah itu memang, bukan hanya kosmetik ya, bukan hanya di permukaan, tapi masalah utamanya apa? Nah, banyak ragam yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data dan menggali lebih dalam masalah itu. Misalnya lewat wawancara, lewat survei kuesioner, lewat focus group discussion. Setelah digali, dipikirkan gitu ya, dianalisis apakah memang itu masalahnya. Misalnya kalau kita demam. Nah, kalau kita demam, apakah memang masalahnya demam? Pasti enggak, ya. Kalau kita udah panik dulu, biasanya kita, "Wah, parasetamol." Iya, kalau orangnya normal, betul. Tapi setelah kita tarik, tahu lebih dalam konteksnya, siapa nih yang demam? Teman kita, ya misalnya lagi KKN, ini semester ya cocok ya, nanti MMD ya. Jadi nggak apa-apa nih. Iya kan? Semester depan MMD ya? Antara ini? Betul ya? Nah, misalnya ada yang demam, ditanya dulu, "Demamnya ini kenapa?" Nah, bisa jadi demamnya bukan karena, ya bisa jadi bukan karena apa yang kita duga gitu. Misalnya demam pertama bisa kurang minum, ya berarti, eee, harus dicari nih, kita harus punya tahu kenapa dia kurang minum, karena memang nggak ada minumnya, atau lupa karena banyak kegiatan, atau kebiasaannya memang kurang minum gitu. Atau demam karena punya penyakit MAH atau asam lambung. Karena asam lambung itu kalau bisa ke mana-mana, bisa bikin demam, muntah ya. Jadi, mesti banyak pengetahuan lah ya tentang, ya gali masalah kayak gitu. Jadi mikirnya kayak gitu. Kalau udah panik, ya udah parasetamol, minum yang banyak, nggak sembuh-sembuh, ternyata ada asam lambung misalnya ya. Jadi yang punya asam lambung jangan kurang makan di tempat yang baru nanti kalau misalnya kalian MMD. Jangan juga telat makan ya. Nah, jaga dirilah, jaga diri masing-masing ya. Oh ya, sebelum jauh lagi, jadi itu tadi gali masalahnya, kemudian cari penyebabnya sampai akarnya ya, yang masih relevan, kalau kemudian kita atasi. Nah, setelah kita tahu itu, kita definisikan mana yang mau kita selesaikan. Nggak bisa semua, mana sih yang utama gitu. Setelah itu, kita cari solusi untuk masalah yang kita definisikan. Nah, solusinya itu lah desain itu, ya. Kemudian kita rancang solusinya ya. Ingat solusi tadi belum dalam bentuk UI loh, masih solusinya aja. Kemudian kita desain ya, bahasanya kita desain, kita solusi itu kita implementasikan dalam bentuk rancangan kalau hal ini lewat solusi digital ya. Bisa aja kan solusinya bangunan fisik, solusinya bentuk, kebijakan, macam-macam ya solusinya, kita solusi digital, gitu. Kadang-kadang solusi digital ini membantu menyelesaikan masalah, tapi bukan solusi, menyelesaikan semua masalah, membantu aja. Misalnya masalah akses, masalah, informasi yang lebih lengkap, tapi perlu didukung kebijakannya misalnya gitu. Ya misalnya waktu zaman Covid kita pakai aplikasi apa sih ya, untuk memastikan kita udah vaksin, tapi kalau nggak ada vaksinnya,
nggak ada kebijakan untuk vaksinnya, nggak didatangkan vaksinnya kan nggak bisa, gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat apakah masalah itu di mana levelnya. Kalau memang levelnya masih kebijakan, bisnis proses, beresin aja dulu. Setelah itu kalau memang bisnis prosesnya bisa lebih dipermudah dengan aplikasi, ya sudah gitu. Jadi selalu saya bilang itu, eee solusi dulu ya, solusinya itu sampai mana, diulang-ulang sampai bosan mungkin ya mahasiswanya. Tapi memang perlu seperti itu. Kalau kalian sudah bisa itu, kalian dilepas ke mana pun bisa, ya. Misalnya saya, dikasih surat tugas ya sama dekan, wakil dekan, "Buat ini." Ya udah jalanin aja gitu. Kita tinggal mikir, "Ini dari mana sih masalahnya?" Gitu. Nah, kemudian sisanya kan tinggal diskusi dari berbagai macam perspektif. Nanti kalau kalian kerja nanti, di zaman katanya digital yang serba berubah ini, makanya memerlukan kemampuan ya, problem solving. Nah, problem solving banyak pendekatannya, salah satunya bisa pakai design thinking ini, ya. Jadi namun kalau kalian lihat komponennya yang saya jelasin, design thinking lah, double diamond lah, human centeredika, desain, itu kan komponennya sama, dari definisi masalah, nyari masalah, definisi, solusi. Nah, itu kan sama aja. Cuma masing-masing pendekatan itu ada kelebihan, ada kekurangannya, jadi saling melengkapi. Silakan ambil yang positifnya, yang negatifnya jadi pelajaran, gitu ya. Mmm, itu dulu lah ya, nanti habis. Nah, ini outline-nya, UX evaluation sama usability evaluation. Nah, ini dia, apa ini, kok semuanya ada UX, ada usability, ada evaluation-nya. Ya, evaluasi tadi sudah ya, kita menguji itu. Segala sesuatu mesti diuji, ya. Kalau sesuatu nggak bisa diuji, berarti bahaya, ya. Segala sesuatu harus bisa diuji ya, diuji terbalik. Maka artinya kita yakin gitu. Makanya kalau kalian panik, uji dulu. Nah, jadi mulai sekarang yang sudah ngambil mata kuliah ini yang diajar oleh Pak Rizwan, kalau panik apa? Uji, ya. Kalau panik sinonimnya uji gitu. Panik kira-kira ada telepon yang gawat darurat, minta kirim uang, panik, uji. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa selamatkan diri kalian atau orang lain yang dekat dengan kalian. Kalau panik, uji gitu ya. Ujiannya apa nih? Apa nih masalahnya? Jadi biasanya panik kan kita langsung action kan, uji dulu. Nah, gitu. Misalnya Pak Rizwan pernah disaranin ya, ada anggota keluarga, install nih aplikasi yang bisa nemukan kontak siapa ya, penasaran kan, biasalah namanya dosen penasaran semua dicoba ya. Akhirnya begitu, saya install ternyata aplikasi itu saya langsung diteror, maksudnya diteror ini adalah diteleponin terus sama nomor-nomor nggak dikenal. Bahkan mungkin, nggak tahu kayak nomor kita itu jadi masuk database ya, mungkin sekarang ini saya kadang-kadang ditelepon itu mungkin gara-gara itu juga jadi ya, bocor mungkin. Nah, nggak tahu mekanismenya gimana, mungkin sebenarnya aplikasinya bagus tapi udah bocor ya, nggak tahu juga ya. Nah, jadi ditelepon karena nomornya dapat eee, mengaku kenal lah dengan kita ya, mengaku keluarga ini butuh ini. Ya panik kan karena keluarga, tapi jalannya ya kita akhirnya panik ya, kita ikut panik, tapi karena kita punya pengetahuan uji. Nah, gitu begitu, disuruh, "Ini kita perlu uang." Nah, karena mungkin Pak Rizwan pelit ya. Soal uang mungkin pelit, kata orang banyak yang pelit, temen ya. Nah, eh beneran nih, udah tahu karena sifatnya ditolong oleh sifatnya, ngapain transfer-transfer uang ya, saya juga butuh uang kira-kira kayak gitu, saya uji ya. Tapi untung ada pengetahuan itu ya, kalau nggak ada itu mungkin setelah saya udah ketipu ya, tapi setelah saya uji bukan saya akhirnya, oh iya mungkin gara-gara aplikasi itu ya. Habis itu, eee ya udah uninstall aplikasinya, kira-kira gitu. Jadi, rentetan cerita tadi memang nggak langsung terkait di sini, tapi bagian evaluation-nya itu bisa membantu ya. Oke, UX evaluation, usability evaluation, harus tahu ya kalau ada beda seperti ini. UX itu apa, kita tahu kalau UX itu adalah apa tadi,
Pengalaman pengguna definisinya ya, dicari ya definisinya, diingat-ingat lagi pengalaman pengguna itu apa. Kemudian usability evaluation. Nah, usability ini kalau kita lihat di diagramnya itu adalah bagian dari UX ya. Berarti ada bagian lain dong dari UX. Kan UX-nya besar gini, usability satu bulat, bulat-bulat lain ada dong pasti, tapi nggak difokuskan dalam mata kuliah ini ya. Nah, ini tahap UX design proses dari discovery ya, outcome-nya adalah problem validation ya. Jadi ada problemnya, bukan diada-adakan problemnya, tapi sudah tervalidasi memang ada masalah ini ya gitu. Kemudian ideation, solution exploration. Jadi dicari sebanyak mungkin solusi yang yang bisa menyelesaikan, masalah itu ya. Kalau ibu saya tuh selalu bilang good, better, best. Nah, ini saya ajarin nih. Good, better, best, ibu saya. Mungkin orang tua kalian punya ilmu lain ya, seperti rule of thumb ya, yang dibagikan ke kalian. Bisa saling berbagi tuh, ya, berbagi yang baik. Orang tua saya selalu bilang good, better, best, ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Jadi solusi itu gitu, ya. Namanya juga solusi kan udah pasti yang baik ya. Istilahnya nyari masalah tanpa masalah ya. Jadi ada solusi yang baik, lebih baik, yang paling baik. Nah, kita coba ke arah yang paling baik. Begitu juga kalau kalian milih UI, eee, komponen tertentu untuk, eee, suatu apa ya, suatu kebutuhan fungsional ya silakan pilih aja yang paling baik ya, untuk konteks itu ya. Nah, itu kan desainer kan pilihannya aja. Nanti, kadang kita rasa udah paling baik, ternyata belum paling baik bagi user-nya, ya. Kita lihat sini, UI illustration, eee, field. Kok field gini ya? Sebentar ya, kadang-kadang kalau ganti pasti kalian sudah sering lihat ya gambar ini. Nah, ini ya, ini solusi yang paling baik menurut si ini ya, solusi paling baik menurut si desainer, tapi menurut user solusi paling baiknya ini, kayak gitu ya. Makanya ini perlu diuji, ternyata ujiannya kan cuma dipakai aja ya, begitu dipakai ternyata ini, ya. Nah mungkin setelah diuji seperti ini, ya dibangun aja jalan di sini ya, ini tetap gitu. Karena yang dari sini kan nggak mungkin balik ke sini, ya bisa langsung terus gitu ya. Jadi ada 2 jalan. Seperti itu. Oke, kemudian design solution validation. Nah, belum ini ya, belum, deployment kayak gitu. Setelah deployment juga bisa. Solution validation waktu jadi, solusinya itu dipilih yang paling baik, kemudian, ya udah diimplementasikan ya, dijadikan dikasih solusinya tuh dikasih bajunya ya, dikasih UI-nya, kira-kira gitu. Kemudian kita validasi, bener nggak sih, ini yang paling bagus, bisa dalam bentuk prototype ya, levelnya bisa low, mid, high prototype mungkin zaman sekarang karena udah mungkin ada Figma ya, udah bisa langsung, ya seperti aslinya. Oke, kemudian di sini validation. Solution scalability ya. Jadi, nah di sini, 1 step ya, jadi dari hasil, desain tadi setelah divalidasi lewat, prototype ya, bisa juga ternyata kita, belajar ya, belajar kemudian kita kembangkan jadi aplikasi ya, sistem informasi, kemudian kita ukur, gimana performanya waktu dipakai oleh user,
feedback-nya ya, diukur secara kuantitatif atau kualitatif, adakah yang perlu dipelajari, mungkin build lagi ya, kemudian measure, ada yang dipelajari, build lagi gitu sampai terus maju ya. Mhm. Kadang software itu kan kalau udah sampai tahap ini ya, kalau kita lihat version-nya ya, kadang-kadang kan versi 1.1 ya, kadang versi 1.1.1, kadang-kadang gitu. Karena mungkin aja kalau kita lihat itu, tadi saya ada meeting ya, eee, screenshot. Nah, ini khusus yang validation tadi ya, sebentar, bukan, nanti kita install ERP ya, software, lagi penjajakan aja. Nanti kalian bisa pakai software ERP yang mau belajar, terus kalian jadi konsultan. Jadi masih ada waktu sebelum lulus ya. Nanti kan kita lagi kerja sama Epicor. Sebenarnya udah lama ya, 2 tahun yang lalu juga udah kerja sama, hanya aja agak agak vakum ya. Jadi harapannya kalian bisa menggunakan aplikasi ERP ini, jadi konsultan di bidang itu. Magangnya juga kalau kayak gini kan perusahaan multinasional ini magangnya itu ke Singapura, ke situ ya. Heeh. Nggak ke ternyata nggak saya ambil ya. Jadi intinya adalah ada pengembangannya 5 tahun ya, ada yang tahunan 18 bulan misalnya 1,5 tahun, ada yang mungkin 6 bulanan, ada yang 2 mingguan, 2 minggu, 3 minggu tuh bug fix. Ke yang 6 bulanan itu dia ngembangin fitur, ya mencoba yang baru. Tapi yang kalau yang 5 tahunan bisa aja udah ganti bener-bener arsitektur baru gitu. Jadi itu biasanya di level-level perusahaan besar ya yang udah global gitu. Jadi pengembangannya itu nggak mesti bug fix, biasanya kecil-kecil aja, tapi udah sampai 5 tahunan gimana, 18 bulanan, 6 bulanan sama 2-3 mingguan. Jadi benar-benar lah ini ya, learn, build, measure, learn, build, measure. Ini jalan sendiri terus ya, karena levelnya udah dunia gitu. Oke, UX evaluation, UX design evaluation. Ini salah satu tahapan dalam pengembangan produk adalah pengujian rancangan yang kita buat. Ini sudah tadi ya. Pengujian dilakukan setelah kita membuat desain rancangan. Oke, betul ya, ini betul. Cuma bisa juga pengujian tuh dari konsepnya tadi. Sebenarnya namanya pengujian yang tadi kan problem validation. Ya validation itu kan artinya diuji gitu. Benar nggak? Jadi kalau kita sudah ada masalah tadi, balikin lagi ke usernya. Ini nggak masalah kamu sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau memang usernya itu masalahnya itu menyelesaikan dia, membantu dia, dia akan iya iya ini masalah saya gitu. Cuma kita harus benar-benar benar nggak ini masalah dia gitu ya. Kayak dokter kan nanya ya, nanya, kemudian cari dia kasih obat gitu. Nah, karena dia ingin tahu indikasinya apa gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita sendiri ya ngomong sama teman kita, kamu kan punya masalah ini, kita nggak mau ya ngakuin. Oh, benar nggak saya punya masalah itu? Jangan-jangan kamu yang masalah gitu ya. Kadang-kadang kalau ya itu problem itu ada level dari individu sampai negara, sampai dunia ya ada levelnya. Jadi kadang-kadang masalah kita ini kan masalah pada UMKM. Kalau tugas-tugas ya masalah pada belajar, kan levelnya individu gitu. Tapi kalau memang yang punya masalah itu kan banyak gitu ya. Tapi sebenarnya masalah kan ada sampai level negara kan. Negara A, B, C ini punya masalah yang sama nih. Ini solusinya apa nih? Nah, itu bisa dipakai problem solving gitu ya. Pengujian bisa dilakukan pada user di field, di lapangan, atau di lab. Jadi nanti waktu saya jelasin gini berarti pengkategorian ya. Evaluasi bisa di field, bisa di lab ya pada user
langsung di lapangan atau dilakukan dalam lingkungan yang tertutup. Nah, gitu. Jadi ini pengkategoriannya. Nah, apa yang dievaluasi? Coba lihat di sini. UX tadi kan, kalau kita lihat di awal tuh konsep UX itu ada banyak misalnya ginilah. Apa itu honeycomb itu ya, Morville itu ya. Kan ada kayak honeycomb, sarang madu ya istilahnya. Ya. Nah, di situ kan ada komponen-komponennya. Ya udah, itu semua bisa dievaluasi. Nah, kali ini kita itu fokusnya ke sini, usability testing. Utility ini bisa nggak? Bisa aja black box testing ya. Estetik ini ada kuesionernya mungkin. Stimulation ada model metodenya mungkin. Tapi kita fokusnya ke usability ini. Nah, usability itu apa? Kemudahan ya, kemudahan dan efisiensi dalam menyelesaikan getting things done ya, get things done. Kalau kalian nonton film itu kan bilang get it done katanya, fix it ya. Artinya kan selesaikan masalah itu. Mudah dan efisien ya, dan efisien menyelesaikan masalah gitu. Berarti udah bisa menyelesaikan masalah. Mudah nggak? Efisien nggak gitu ya. Efisien belum tentu mudah belum tentu efisien gitu ya. Ya kita ikutin aja mudah-mudah ya. Klik sana, klik sini. Tapi mungkin bukan cara yang paling cepat gitu ya. Nah, ini ya fokus kita ya. Nah, ini tujuan dari evaluasi desain antarmuka. Jadi biar nggak bingung, saya bedakan aja antara usability evaluation ya dengan UX evaluation. Tadi udah tahu bahwa UX itu bagiannya adalah usability, maka kita usability evaluation. Nah, di dalam usability evaluation nanti ada usability testing. Namanya sama, tapi itu beda ya. Usability testing adalah bagian dari usability evaluation. Usability evaluation adalah bagian dari UX evaluation. Gitu ya. Nanti karena pasti ketemu kata usability testing kali aja ada yang ini bedanya apa ya? Kira-kira gitu. Oke, ini tujuannya menguji efek dari antarmuka pada performa dan kepuasan user. Performa user ini adalah artinya, jadi kan kita user testing. Artinya bukan menguji user, tapi menguji rancangan solusi kita melibatkan user. Gitu ya. Nah, jadi performa ini adalah performa si user waktu menggunakan rancangan kita. Ya, tapi yang diuji rancangan kita ya. Jadi performanya banyak errornya enggak. Jadi semua yang bisa dikuantifikasikan lah. Banyak errornya enggak? Misalnya dalam semenit berapa errornya. Berapa waktu dalam menyelesaikan tugas? Satuannya apa? Kalau error itu kan di apa ya? Dihitung ya 1, 2, 3, 4 gitu. Banyak errornya di bagian mana? Waktunya dalam waktu second, menit gitu. Nanya, banyak tanya enggak? Kemudian banyak dalam satu tugas itu banyak errornya enggak? Nah, jadi silakan aja kita buat metrik-metrik asal jelas tujuannya gitu. Nah, seperti itulah maksud saya menyelesaikan masalah itu, ya. Jadi kalaupun ada masalah apapun datang baik dalam bidang ilmu ini aja ya. Dari ilmu ini kan kalian udah belajar desain, karena ini kan UX ya. Jadi UX itu kan lebih ke riset, UX researcher ya. Sekaligus dia ngerti desain dan juga dia ngerti kebutuhan developer lah, bisa jadi orang tengah ya. Ya tergantung kapasitas ininya lah ya. Orang itu mau mengembangkan diri atau enggak akhirnya. Ya, dan kepuasan user ya di sini. Kepuasan user bisa diukur pakai kuesioner misalnya. Ya, jadi untuk menguji pasti kita perlu metrik-metrik. Nah, metrik itu bisa kita buat sendiri atau yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Kalau memang bagus ya dipakai aja gitu. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kalian ambil mata kuliah pemrograman dasar atau pemrograman web, lihat CPMK-nya.
atau mata kuliah ini sebenarnya CPMK-nya gimana? Misalnya pemrograman, dapat melakukan pemrograman OOP, ya, misalnya gitu. Mungkin karena sesuatu dan lain hal, waktu ujiannya nggak ada ujian live coding. Mungkin. Tapi karena CPMK-nya begitu, bisa melakukan pemrograman OP misalnya ya, otomatis fokus kalian sebagai student adalah ya bisa pemrograman OP itu sesuai CPMK-nya. Bahkan lebih dari itu mungkin. Nah, itu. Cuma masalahnya waktu diujinya itu harusnya ya, dan dosennya juga mesti udah ngerti, cuma mungkin karena tak kesibukan lah, entah kemudahan lah, pilihan ganda dikasihnya, dan mahasiswa juga bersyukur pilihan ganda. Kira-kira begitu, ya. Cuma yang ini kalau ngajar kan kita ngajar yang benar ya. Kalau melakukan tuh kadang-kadang beda, gitu ya. Jadi apa tujuannya di CPMK dalam hal itu, misalnya dalam satu mata kuliah, yang ngujinya harus sesuai itu, gitu. Misalnya tadi mampu melakukan pemrograman OOP, membuat web dengan OOP misalnya. Ya udah, live coding yang paling mungkin, yang paling masuk akal live coding buat web langsung OOP. Ya itu namanya juga pengujian ya. Nanti kayak gitu di market ya, di pasar, industri ya. Nah ya ini udah tadi ya. Ternyata ada di sini seberapa cepat user bisa menggunakan, bisa memahami struktur tampilan UI. Nah, jadi definisikan aja performance ini gimana. Sekarang enak ya, udah ada AI, bisa dibantu kita. Kemudian mengidentifikasi masalah spesifik dalam usability, ya bisa ya. Evaluasi bagaimana akses user terhadap fungsionalitas dari sistem. Nah ini tujuannya ya, tujuan dari evaluasi ini yang bisa ditambah aja di sini. Mencoba berbagai alternatif desain dan solusi, ya, ya. Nah yang seperti ini kalau kita sudah melakukan banyak, mencoba memahami ini nih untuk apa sih? Ya ini muncul sendiri ya. Jadi kalau saya ini tujuannya apa sih? Ya ini membantulah ya untuk yang baru belajar. Cuma kalau kita udah tahu prinsipnya itu apa, bahkan tujuan ini juga kadang-kadang bener nggak ini tujuan, bisa kita kritisi ya. Oke, ini outline lagi ya, evaluating UI design. Yang ini tadi bisa dihafal lah ya sambil direnungkan contoh-contohnya. Misalnya nanya GPT, berikan contoh. Nah, makin paham nanti ya. Nah, ini parameter dalam UI evaluation activities. Stage, tahapan, mengetahui beda inspection method sama usability testing. Nah, munculkan akhirnya dia ya. Dan formatif vs summative. Nah, ini kategori nih. Jadi memang kadang kalau kita belajar banyak hal, ya, semakin kita dalam tuh, semakin kita bisa mengkategorikannya, ya. Nanti kalian semakin banyak tahu suatu hal, nanti ada kebutuhan untuk mengkategorikannya. Ini nih termasuk kelompok apa sih gitu. Nah, kita beruntung para pemikir itu sudah mengkategorikan ini sehingga kita lebih cepat belajar ya. Nah, parameter ini yang 1 2 3 ini mempengaruhi bagaimana desain itu diberikan kepada evaluator, user atau evaluator expert, bagaimana dokumennya. Jadi setiap teknik nanti itu ada dokumen dong, harus dicatat hasilnya seperti apa. Bahkan direkam ya, audio video. Kebutuhannya seperti apa, personal equipment. Kalau pengujiannya di lab, otomatis perlu alat-alat yang di lab. Pengujiannya di lapangan, misalnya wawancara, otomatis perlu mungkin rekaman audio, daftar pertanyaan, ruang yang nyaman ya. Ya resource-nya beda-beda ya. Kemudian metodologi ini urutan-urutannya untuk data gathering sama analisisnya. Kalau kuantitatif ya udah pakai statistik, kualitatif konten analisis misalnya. Ya ini maksudnya pilihan dari teknik tadi dalam mengevaluasi akan mempengaruhi semua ini. Ya.
Oke, kita lihat tahapannya. Tahapannya itu bisa di early, intermediate, full, kalau udah selesai atau sudah di-deploy. Ya, artinya apa? Memang benar kan bahwa evaluasi itu bisa dilakukan kapan aja. Nah, secara prinsip. Tapi kayaknya dari sini kan evaluating UI. Nah, UI berarti UI-nya itu udah ada desainnya gitu. Desain awal mungkin masih sketsa kasar di kertas, udah bisa. Nah, jadi sesuai di sini kata bendanya ya, UI katanya. Oke, berarti ya UI. Nah, di sini kalau udah kayak gini kita lihat bahwa ternyata bukan not just at the end ya, bukan di akhir, ini semuanya ya. Kalau di early design kurang oke, balik lagi kita ya. Intermediate kurang oke, kita balik lagi mungkin ke early design. Jadi memang itu uh, part of the job istilahnya ya. Jadi memang itu kerjaannya ya. Sabar aja gitu kan. Daripada solusinya nggak pas ya, lebih biayanya pasti akan lebih besar lagi ya. Nah, juga kalau kita nggak yakin di satu tahap, mungkin dalam design thinking itu kita maju ya, itu nggak bisa. Kalau di SKS, sistem kebut semalam, mungkin ya udahlah, yang penting uh, penting selesai. Nah, seperti itu. Tapi kalau dunia kerja nggak bisa ya. Saya juga sekarang bikin artikel misalnya pakai GPT ya, ngerjain tugas itu. Semalam jadi. Ya, dan saya bisa mengevaluasi atau 2 hari 3 hari itu jadi, tapi nggak bisa ya, saya harus lihat kualitasnya, harus itu nggak bisa ya, bahkan sudah lakukan analisis, baca lagi ini mesti ada yang salah nih gitu, udah yang paling tinggi ya, karena kan lab itu apa ya, langganan dengan GPT itu, jadi udah yang paling tinggi tetap aja ada errornya ini, itu nggak yang kita inginkan, nggak bisa, jadi tetap aja biar dibantu GPT juga jadi lama ya, kecuali untuk tugas eh, yang cepat balas email, bantu itu kan jadi cepat jadinya. Nyari definisi cepat, eh, itu jadi cepat. Tapi kalau untuk suatu karya yang memang harus sekali kita selesaikan, kita terbitkan lama, itu lama ya, harus berkali-kali dicek sampai kita yakin ya. Makanya yang saya bilang di sini, saya tekankan lagi iteratif desain ini. Ya, memang kadang dalam kuliah kan udah tugas numpuk, uh, beda ya, beda. Misalnya, biasanya kan kita ada konferensi Vilkom ya, itu saya sudah jadi itu, satu artikel misalnya kan, udah mau jadi lah, dibantu, saya udah nganalisis manual, ide-idenya udah dibantu pakai GPT, tapi kemudian saya taruh seminggu, setelah seminggu saya lihat lagi kan, masuk akal tapi maknanya apa gitu, ya saya biarin, akhirnya nggak jadi, biar aja saya buat baru aja. Karena memang apa ya, esensinya itu belum dapat. Nah kayak gitu maksud saya ya. Eh, jadi jangan mudah puas ya, agar memang iteratif desain itu ya, coba dipahami lebih dalam. Apakah sesuai apa yang ingin kita ceritakan dari desain kita itu, sekaligus apakah benar solusinya itu ya. Kalau enggak kan hanya tergantung waktu ya, saya bilang tadi tergantung konteksnya. Apakah hanya nambah-nambah kuantitas atau ada sedikit kualitas gitu ya. Ya, sebelum kemana-mana, di sini disebutkan bahwa different evaluation method cocok untuk different stages of the cycle. Nah, ini eh, bagus kalau hafal ya, bagus kalau hafal. Kalau enggak kan, kalau bisa, kalau udah kalau kuliah memang harus kayak hafal ya. Tapi kalau di dunia kerja bisa lihat catatan. Nah, ada 2 kelompok besar, inspection method sama usability testing. Hmm.
Ya, inspection method ini pengkategorian ya, nanti kita lihat ya. Jadi intinya adalah inspection method ini tidak melibatkan user, tapi melibatkan expert. Sementara ada satu lagi, saya lebih senang kalimatnya itu inquiry method ya. Di sini kayaknya ada di bawah ini. Nah ini inquiry method ya. Ini pengkategorian aja. Jadi ini usability testing. Sebentar ya saya lihat ini. Ada nggak di sini kalimat usability testing supaya kalian nggak bingung. Oke, usability testing slash ya slash inquiry method. Jadi inspeksi method itu tidak melibatkan user tapi expert. Contohnya cognitive walkthrough, heuristic evaluation, guideline review, structure heuristic evaluation, macam-macam. Sementara usability testing di sini slash inquiry method bisa dilakukan di laboratorium, bisa dilakukan di lapangan. Gitu ya. Yang ini melibatkan user. Jadi harus ada usernya. Jika disuruh milih di antara dua ini selalu mulai dari yang melibatkan user. Expert mungkin banyak pengetahuannya berdasarkan data di lapangan, cuma mungkin aja data yang masa lalu di pengetahuan masa lalu belum terlalu relevan untuk masa sekarang, gitu ya. Tapi pasti ada hal positif yang bisa diambil, gitu. Seperti kalian sekarang kan, misalnya saya kasih pendapat itu, misalnya kalau lagi presentasi pendapatnya gitu, itu kan hitungannya ini aja heuristic evaluation. Yang realnya kalian harus wawancara sama user gitu. Ya, atau kalian baca panduan ini WCAG untuk yang accessibility atau Google Material Design atau apapun itu guideline gitu. Yang realnya di sini kemungkinan harus diadaptasi yang apa mereka bilang tuh agar cocok ke user kita gitu. Dengan asumsi ya memang kita itu enggak yang tadi apa panik ya. Dia ngomong kayak gini user biasa ya. Kalau kita belum banyak tahu itu udah panik gitu biasa. Untuk karena kita pengen sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik kita ingin segera, intinya kita ingin segera lah. Saya sebut panik ya. Panik ini saya kasih kutip, artinya bisa positif negatif ya. Mungkin saya kurang kosakata ya. Misalnya kita pengen, wah cepet-cepet pulang ke rumah, tapi karena pengen acara show kesukaan kita udah mau mulai, gitu. Kita pengen cepet-cepet apa ya? Antri beli yogurt misalnya karena udah lagi promo, panik kan istilahnya gitu, panik. Jadi di saat-saat seperti itu perlu diuji ya. Nah, seperti itulah. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah tahu pengkategorian tadi, otomatis di sini kan tadi ada usability evaluation ya. Kita bisa lihat dong. Nah, yang penting kita tahu definisinya dari masing-masing ini teknik ini ya. Nah, kita lihat satu-satu. Saya lihat tadi yang tulisan di atas tuh ada yang direplika. Cognitive modeling method, inspection method, prototyping method, inquiry method, testing method. Di sini tadi ada 2 kelompok, di sini ada 5 kelompok. Nah, makanya perlu kita lihat banyak perspektif ya. Kalau saya scroll lagi, di sini ada 3 method. Nah, kita pakai 3 ini aja ya, supaya nggak terlalu bingung. Nah, ada empirical method, inspection method, inquiry method. Inspection sama inquiry itu udah. Nah, empirical method ini lebih ke empiris. Nah, empiris itu berarti berdasarkan data di lapangan. Sumber data kita dari siapa? User. Jadi membutuhkan data dari user. Kalau inquiry method memerlukan opini. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan opini. Berarti di sini opini itu artinya attitude, persepsinya dia. Belum tentu itu yang dia lakukan. Ya. Kalau ditanya kalian lapar nggak? Enggak.
Padahal, lapar lapar nggak? Enggak, gitu. Kira-kira gitu ya. Padahal lapar, gitu. Tapi kalau empirical method, makanya buru-buru, mesti dia lapar gitu ya, gitu. Atau takut kehabisan, kira-kira gitu. Makanya behavior. Nah, jadi saya kelompokkan 3 itu ya, empirical, inquiry, sama inspection. Nah, kita yang ini tambahan lah, cognitive modeling, prototype. 3 tadi aja ya, supaya nggak terlalu membingungkan. Makanya kadang-kadang kalau kita bikin klaster, klasternya lebih dari 5 atau jumlahnya banyak, belum tentu perlu juga, karena membingungkan. Nah, ya, yang suka machine learning mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya. Nah, ini inspection method ada card sorting. Nah, inspection katanya nggak perlu user ya, tapi perlu expert. Nah, card sorting ini berarti ada yang inspection, ada yang inquiry. Ini bisa ditambahin dong. Nah, card sorting ini apa? Jadi ada menu, ragam menu banyak gitu. Nah, menu ini mungkin dikelompokkan jadi submenu dari suatu menu yang lebih besar gitu. Misalnya masuk website Philcom kan di situ ada pendidikan. Di dalam pendidikan ada macam-macam lagi ya. Saya buka aja ya. Sekalian buat kalian yang udah semester 4. Kok Philcom Apps sih? Ini nanti kalau kalian skripsi ya, urusannya ke Philcom Apps. Nah, seperti ini. Home, profil, ini kan menu-menu ya, submenu, menu dan submenu. Nah, ini semua dibuat jadi semacam card, kemudian dikasih ke expert, kalau tadi yang maksudnya inspection, atau kalau dia ditaruh di inquiry dikasih ke user. Suruh mereka nge-arrange. Nah, gitu ya. Nah, yang paling penting kalau kalian kuliah ini, informasi tambah di pedoman akademik ini ya. Pendidikan, pedoman akademik. Nah, semua kebutuhan kalian karena udah semester 4, saya tunjukin aja, semua ada di sini. Ya, pedoman akademik. Nanti kalau mau PKL, mau buku panduan, ya macam-macam di sini ya. Di sinilah ya, KPI ya. Yang nggak pernah ngunjung ini jadi mau di-spend ya. Yang belum tahu, yang hanya nanya WA lewat teman pasti ada kan. Oke, misalnya udah punya lomba, pengen dimasukin ke apalah, mungkin mau minta insentif, siapa tahu ada ya, bisa ke sini juga. Oke. Heuristic evaluation, tahu ya yang si 10 itu, ada juga heuristic evaluation lain ya. Kemudian cognitive walkthrough, si expertnya menggunakan mencoba walkthrough, menelusuri, menjalani aplikasi itu dengan perspektif pemula gitu. Nah, pluralistic walkthrough di situ ada, nah ini masuk ke dalam inspection ya karena melibatkan expert. Di situ ada desainer, developer, expert yang lain dan pengguna ya. Dan penggunanya mereka sama-sama diskusi rancangan itu udah paling bagus atau belum. Jadi banyak perspektif. Kalau ini satu perspektif, ini banyak perspektif. Kemudian etnografi. Ini etnografi ini yang namanya juga dalam bidang sosiologi ya. Etnografi itu udah pasti melibatkan user dan berinteraksi dengan user. Misalnya yang saya ketahui ya, misalnya kita ingin buat aplikasi untuk nelayan, ya udah kita amati nelayannya, bahkan kita pergi melaut bersama nelayan. Kan interaksi kan. Berarti etnografi ini menurut saya masukkan ke sini ya, masukkan ke inquiry. Saya belum, mungkin kalau kalian bisa kasih contoh gimana sih etnografi tanpa user, itu gimana logikanya. Jadi saya taruh ini di sini ya. Mungkin ada contoh, nanti coba saya cari di internet ya, ada contoh etnografi tanpa user. Ya. Kemudian cognitive modeling method, metode memodelkan kognitif pengetahuan. Jadi ada suatu rancangan,
Solusi ya, misalnya pengen beli barang, eee, dikasih senario ya. Oke, kita bandingi, kita bayangkan user akan masuk ke udah ada ya rancangan, user akan masuk ke homepage berapa menit ya, terus ngelewati onboard ini screen onboarding ya, habis itu masuk ke situ home, habis itu search search ngetik sepatu berapa detik, tombolnya berapa detik, nulis sepatu SEPATU-nya gimana nge-range, keyboard-nya, ya itu semua dimodelkan dalam bentuk waktu, kesulitan-kesulitan gitu ya. Jadi kognitif dibayangkan. Prototyping method, ya ada ragam banyak jenisnya, ya mulai dari pencil paper sampai ke udah digital. Inquiry method, ada field observation atau contextual inquiry. Yang field observation ini mengamati, tapi nggak sesampai interaksi ya, nggak usah sampai tinggal tidur di situ. Boleh ya mengamati, nggak perlu langsung ke laut, diamati aja lah ngapain gitu ya. Jadi engagement-nya lebih rendah daripada etnografi ya. Etnografi ini udah kita seperti dia gitu. Ada juga mungkin namanya netnografi, ya udah kita gabung di grup WA-nya, kita gabung interaksi di forum itu ya. Kemudian interview, wawancara. Wawancara biasanya ada 3 kelompok, unstructure, structure, sama semi structure. Biasanya yang diawali ke unstructure, nggak ada ya, kita ngeksplorasi aja, tanya aja ya seluas mungkin. Setelah itu lebih fokus lagi semi structure, udah ada panduan tapi bisa melebar sedikit. Habis itu balik lagi ke konteks. Kalau semi structure yang kalian sebar lewat Google Form itu ada pilihan skala Likert 1 sampai 5 ya. Itu udah jelas ya. Kalau udah structure itu bisa disebar ke seluruh dunia juga bisa ya. Karena formatnya jelas. Kalau semi structure kan belum bisa. Karena nama juga interview ya, saya bilang ya ini. Interviewnya harus melibatkan pewawancaranya, agak melebar ke sana ke sini. Proactive field study ya. Kalau proactive field study ini penelitinya aktif ya, cari masalah, nyari sumber masalah. Gimana kalimatnya tuh ya? Ya nyari sumber masalah ya, problemnya itu apa? Dia yang aktif ya, nanyain, datang ke sana gitu. Kuesioner. Kuesioner biasa disebar melalui survei. Kuesioner ini mengukur persepsi ya, otomatis ya. Dan biasanya udah banyak kuesioner ya. Misalnya ada kuesioner namanya System Usability Scale. Nah, yang penting dari kuesioner-kuesioner ini, misalnya UAQ, kuesioner kepuasan yang lain, adalah dilihat item pertanyaannya. Biasanya item pertanyaan itu merupakan bagian dari suatu indikator. Misalnya UAQ, ada 6 indikator di situ. Nanti kita lihat di belakang nih kayaknya ada. Nah, jadi kalau kalian ngukur UI, katanya mau mencoba mengukur user experience, sebenarnya kalian sedang mengukur 6 indikator itu. Dari aspek A sampai F gitu. Aspek yang lain diukur nggak? Ya enggak. Kalau mau mengukur aspek lain, pastikan kuesioner yang dipakai bisa mengukur aspek yang kalian maksud gitu ya. Kemudian testing method, think aloud. Nah, testing method ini sepertinya lebih ke empirik ya, empirical tadi. Think aloud, teaching method, expert review performance. Ya, ini lebih ke empirical tadi, membutuhkan data. Nah, jadi misalnya, jadi intinya adalah yang ini nih,
usability testing ya. Ya, usability testing. Masuknya ke empirik. Artinya dia membutuhkan data dari usernya yang behavior tadi. Ya, jadi nah, kemudian usability testing slash testing method ya, itu kan testing slash empirical. Nah, itu ya, usability testing. Sini namanya testing method, kemudian empirical ya. By definition dan by poin-poin ini jadi sama mereka. Nah, usability testing itu seperti apa? Ada senario. Nah, kan ada senario di dalamnya yang mengharuskan user mengerjakan tas-tas tertentu. Ya. Nah, coba cari sepatu yang harganya di bawah $100. Ya udah, gitu aja. Nanti dia cari sepatu. Tah caranya gimana gitu, cepet atau enggak, kita amati aja gitu. Sewaktu melakukan tas itu, tugas yang kita kasih itu, dia bisa melakukan berbagai teknik. Nah, salah satunya adalah think aloud. Pas ngerjain skenario itu, kita suruh dia ngomong. Nanti waktu, tolong ya Pak, Bu, kalau nyari itu sambil disuarakan. Jadi begitu dia, saya masuk halaman homepage, saya ingin saya cari tombol search, biasanya tombol search, mana ya tombol search, oh paling atas ya tombol search-nya. Ya udah, saya klik, kok nggak muncul sih ininya, keyboard-nya. Nah, kayak gitu, kita suruh dia ngomong, ya. Itu sambil ya, bisa juga kita taruh, saya lupa kayaknya retrospektif think aloud ya, kayak gitu ya. Jadi ada banyak teknik dalam usability testing. Retrospektif tuh kayak gini misalnya. Waktu melakukan itu suruh diem, ya, diem aja, biasa aja melakukan. Tapi kita rekam. Nah terakhir kalau udah selesai semua, kita putar rekamannya. Terus kita ajak ngobrol. Ini apa yang ibu pikirkan waktu ini, bapak pikirkan. Jadi enggak, bayangkan lah. Jadi setiap tahap itu ada kelebihan sama kekurangannya kan. Mana yang lebih bagus? Kita harus lihat usernya, kan masing-masing beda kan. Ada yang, bayangkan aja kalau kita, ada yang mau belajar itu harus sambil belajar kelompok, sambil ngomong, baru lancar pikirannya. Ada yang kalau belajar itu harus diem, harus tenang semuanya. Nah, udah kan semua punya cara sendiri kan. Jadi ya bisa dicoba ya, bisa dicoba yang mana aja. Kemudian usability testing bisa juga probing ya istilahnya ya. Jadi waktu user itu ngerjain tugas langsung ditanya gitu. Selesai satu tugas langsung ditanya. Kan masuknya masih usability testing. Ini kenapa? Jadi misalnya kita punya, dalam satu sesi kita punya 5 hal yang harus dikerjakan. Langsung selesai satu kita tanya gitu. Satu lagi kita tanya. Ya. Itu kan teknik-teknik yang bisa kita kombinasikan ke usability testing itu. Gitu. Bisa dilakukan juga teaching ya. Teaching method ini misalnya belajar Adobe, apa yang susah? Photoshop. Nah, Adobe Photoshop anggap aja susah ya. Banyak menunya ini. Atau Adobe Illustrator lah ya, mungkin susah, banyak menunya. Ya udah kita coba aja satu, si expertnya nyoba ya. Ini kalau kita mau membuat transparan misalnya ya, gambar transparan 70% menunya ke sini ke sini ke sini. Coba sekarang pengguna yang baru tadi uji, lakukan, bisa nggak? Nah gitu terus ya. Jadi pas pengguna yang baru melakukan itu kesulitan, kita catat ya. Mau nanyanya nanti setelah satu session
satu tugas itu atau terakhir aja nanti bebas aja gitu ya. Yang enaknya situasi itu gimana. Jadi yang penting kan informasinya dapat ya. Itu teaching method. Remote testing. Ya, remote ini artinya nggak langsung ketemu seperti kita ngajar luring. Nah, ini kan remote teaching. Nah, kebetulan ini namanya moderated ya. Moderated saya misalnya ngasih tugas kalian ke kalian, terus kalian ini oke, nomor satu ya saya pandu. Bisa juga unmoderated. Misalnya waktu kalian nyebar Google Form, isilah di situ ada instruksi jelas ya. Kan kalian nggak ada di situ. Nah, itu unmoderated ya. Jadi remote testing itu nggak ketemu empat mata langsung, tapi dihubungkan oleh internet misalnya ya. Expert review, performance measurement sudah ya. Nah, ini usability testing ya. Nah, ini pengkategorian. Jadi setiap yang tadi bisa dikategorikan ya. Misalnya attitude sama behavior. Attitude tadi perception, behavior perilaku. Kualitatif sama kuantitatif. Nah, usability testing dalam kelompok testing, dalam kelompok empirical, ternyata masuk ke kualitatif dan behavior ya, menurut di sini. Kualitatif behavior. Tapi ada angka-angkanya ya, bisa kita dari hasil pengamatan tadi kita kuantifikasikan bisa, tapi by nature dia kualitatif ya. Mau yang kuantitatif dan persepsi ya survei pakai kuesioner ya. Oke, ini sudah ya. Tadi kita mulainya dari sini. Usability test dikombinasikan ya. Ini karena tahun berapa sih dia nih? Sekarang udah lebih spesifik ya. Usability test bisa ada macam-macam protokolnya. Salah satunya adalah think aloud, retrospective probing, A/B testing, ya bisa juga A/B testing kan, dicoba, tapi perlu banyak ya dengan desain A baru di usability test, desain B di usability test. Jadi banyak sekali kombinasinya. Remote usability beta test, nah beta test ya pengujian produk sebelum dirilis pada lingkungan yang nyata ya, beta. Forum test si pengembangnya itu membuka forum, mau grup WA, forum di forum gaming, sosial media, kemudian di situ dikasih diberikan mungkin produknya bisa dites, kemudian ya udah forum eksklusif ini misalnya ya ngomentari gitu. Nah, kira-kira gitu ya forum test. Cooperative evaluation, pengembang dan pengguna sama-sama ya, mereka sama-sama mengembangkan produknya. Coaching method mirip dengan teaching method tadi ya. Teaching method masuk ke sini harusnya ya, ini ya. Teaching method, coaching method. Ini masih selaras. Struktur heuristik, nah kita ke inspectionnya ini udah. Structure heuristic evaluation sama dengan heuristic evaluation, cuma yang ini kalau kalian lihat skripsi itu, jadi setelah heuristic evaluation itu ada list pertanyaan, list checklist, kemudian ada severity ratingnya ya, dikasih nilai. Kalau yang heuristic evaluation lebih bebas, jadi pendapat yang pendapat bebas ya. Nggak perlu formal sampai harus severity rating gitu. Di tahap-tahap awal ini sangat perlu ya, jadi kita berpedoman dengan rule of thumb. Tapi kalau udah mau skala
yang lebih formal harus lengkap checklist-nya ya. Oke. Nah, di sini ada method user base, expert base, sama model base method ya. Metode yang berdasarkan user, expert, model. Dengan expert pasti cepat dan murah. Karena kita bayar expert aja. Kalau user harus datangkan 5 user ya, 8 jam. Perjalanannya dari mana ke mana. Kita bayar transportnya ya, gitu. Perlu prototype mungkin yang udah benar-benar prototipe yang udah hampir jadi. Kalau enggak user kan bingung. Kalau expertnya dia udah bisa ngebayangin ya, biarpun belum. Dia udah lebih ahli lah, dia ngerti maksudnya ya. Gak usah banyak detail, gak usah terlalu detail juga malah mungkin udah ngoceh sendiri expertnya ya. Nah, model base, model ini penyederhanaan dunia nyata ya. Ya mau model statistik atau matematik, model apapun gitu. Model variabel, hubungan antar variabel, misalnya yang melakukan ini loh, hasil kalian melakukan penelitian itu ya, pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, itu kan model sebenarnya, model X ke Y. Sederhana, ya namanya juga penyederhanaan, tapi kan kenyataan akan lebih kompleks dari yang kita sederhanakan itu, ya. Kadang-kadang kelemahannya adalah hanya mengukur satu aspek dari usability, limited, ya. Misalnya kita mencari hubungan antara kepuasan fasilitas Vilkom, terutama internet dengan kinerja belajar. Ya, mungkin hanya di Vilkom, ya fakultas lain nggak bisa, ya mungkin, ya makanya model base ini exact, ya hasilnya bagus sekali untuk studi kasus kita itu. Cuma ya hanya di situ aja gitu. Mau di generalisasi ke tempat lain belum tentu, harus buat lagi model yang harus diadaptasi lagi modelnya. Nah, di sini methodologies for data gathering ya, padahal kita hanya materi kita evaluation. Nah, jadi mungkin yang bisa kita ambil poinnya adalah bahwa hasil dari evaluasi itu adalah data kan. Data tentang kelemahan, data tentang hal yang harus kita perbaiki. Artinya kalau dia data kan berarti bisa dilakukan, dikumpulkan, digunakan untuk analisis selanjutnya gitu. Nah, jadi ya kita tadi tuh learn, build, measure itu. Begitu kita measure kan kita evaluasi. Nah, bisa kita lakukan untuk analisis selanjutnya gitu ya. Misalnya dalam pengembangan aplikasi ya, pengembangan. Jadi sudah ada kita kembangkan lagi gitu. Oke, ini ada kategori lagi implisit. Nah, kalau ada implisit mesti ada eksplisit ya. Implisit fokus tidak hanya pada apa yang dikatakan user, tidak hanya pada apa yang user katakan, berarti apa tadi? Inquiry ya. Tapi juga apa yang tidak bisa dikatakan user secara verbal. Nah, gitu ya. Ada banyak hal itu yang nggak bisa dikatakan ya. Entah malu, tabu, atau memang belum kelihatan langsung ya. Ya jadi nggak dikatakan karena nggak bisa memang dikatakan, karena atau memang nggak tahu apa yang harus diomongin gitu. Karena memang nggak ada, belum 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 ada konsep itu di pikiran dari user. Jadi intinya apa? Saya ingin menekankan bahwa sesuatu yang tidak diekspres secara verbally itu ada, hanya saja sumbernya itu kenapa? Satu, konsepnya belum ada. Kedua, memang malu untuk dikatakan. Ketiga, memang di antara keduanya ya, pastinya gitu.
Apa ya yang saya bisa katakannya? Ada tapi belum, sudah tahu cuma belum eh, belum terbentuk sepenuhnya gitu, masih awalan. Contohnya apa ya analoginya biar mudah? Nah, yang belum ada konsepnya, ya. Misalnya ada cowok ya, senang sama laki-laki, senang sama ceweknya, ya. Terus kan laki-laki ini kan mesti cari perhatian ya. Nah, tapi si cewek ini karena apa istilahnya itu bahasa Indonesia? Naif. Naifnya apa? Bukan. Pengennya fokus belajar, mungkin masih semester 2 gitu ya. Sementara si laki-laki ini mungkin dari kota besar gitu ya. Ya udah, nggak ngerti si cewek ini kalau laki-laki ini sedang misalnya ingin mencuri hatinya, ya kan? Jadi si cewek ini kan nggak bisa karena nggak ada konsep itu di kepala dia gitu. Bahwa oh laki-laki ini lagi nyari perhatian saya loh. Nah seperti itulah kira-kira ya. Nah panjangan ya. Terus yang kedua tadi apa tadi? Tidak bisa diekspresikan kan misalnya hmm, kalian datang bertamu ke rumah orang, ya biasanya pasti bawa buah tangan, ya. Cuma biasanya di kebudayaan itu buah tangan, ya. Uh, tapi kalian nggak bawa buah tangan, gitu. Karena konsep itu mungkin biarlah hanya teman biasa. Hanya saja pas kalian malah datang ke rumah orang itu teman kalian itu ada temannya yang lain. Yang di kepala temannya itu kalau kita datang ke rumah orang lain harus bawa buah tangan, ya. Jadi dia pas kalian datang ngobrol-ngobrol pulang nggak ada apa-apa nih ngelenggang kangkung kosongan gitu ya, nggak bawa apa-apa misalnya entah kue kayak apa kayak martabak kayak, tapi kan dia nggak bisa ngomong kira-kira gitu. Nah ya itulah ya pokoknya kejauhan nanti kita ceritanya bisa panjang waktunya udah pendek aja ya slide-nya sampai 90 ini. Nah informasi-informasi seperti itu harus ditangkap dengan sensor, intinya itu ya. Sensornya apa? Yang kan biasanya mata ya, matanya kita pasang, matanya tuh ngelihat kemana sih gitu ya. Biasanya kan ngomongnya nggak suka tapi matanya lirik-lirik, nah kira-kira gitu ya. Kan kita bisa tahu itu dari situ. Attention tracking, bahasa tubuhnya itu ke arah mana sih gitu. Atau reaction ya, kan kadang nggak bisa kelihatan langsung dari kata-kata. Ternyata kulitnya mungkin agak merah sedikit. Nah, atau di sini ada gelombang dari otaknya. Nah, itu kan membutuhkan alat-alat yang canggih gitu yang bisa menangkap gelombang otak atau mata memandang ya. Itulah maksud saya implisit. Artinya kadang-kadang karena keterbatasan nggak tahu nih MGM ya, di MGM alat-alat itu mungkin ada alat-alatnya, ada ya laboratorium MGM multimedia gaming, ada beberapa alat-alat itu cuma eh, ya beberapa aja ya yang saya tahu, cuma nggak tahu masih apa ya, masih fungsional enggak dan banyak dipakai atau enggak gitu ya. Yang jelas di lab MGM itu banyak alat game gitu. Ya siapa tahu butuh untuk lomba kira-kira ya. Bisa dicari. Kadang-kadang ini ada di lab teknik komputer, kadang-kadang alat-alat ini ya. Jadi mesti ditanya di Filkom ada di mana gitu. Kadang-kadang dosen juga nggak bisa apa sih? Mungkin kita perlu sistem informasi ya untuk ini ya. Biasanya kita nanya ke sarana prasarana kita punya ini nggak sih? Gitu. Kita punya kepala, nanya kepala labnya kita punya ya. Nah ini contoh hasil ya. Ternyata katanya ini perempuan, ini laki-laki. Hasil eye tracking menunjukkan bahwa perempuan lebih fokus pada informasi detail dari profil seseorang yang dilihatnya.
fokus pada informasi detail dari profil seseorang yang dilihatnya, sementara user laki-laki lebih fokus pada foto dari profil itu. Ya mungkin saya lebih ke arah perempuan ya. Ini mungkin secara umum ya, siapa fotonya juga saya nggak peduli ya. Informasinya apa kira-kira gitu ya. Buktinya apa? Banyak artis yang saya nggak tahu, kira-kira gitu ya. Mungkin kalian beda lagi ya. Oke tadi implisit, sekarang eksplisit. Nah ini yang user is consciously aware ya. Jadi user itu aware dan bisa direfleksikan perasaan dan feeling-nya ke dalam opinian ya. Ini perlu ya, perlu di nggak tahu, zaman saya dulu ini sesuatu yang sulit ya. Saya harap kita semakin hari banyak media sosial ini kita semakin mengerti pendapat kita ya, perasaan, pendapat ini kan feeling and thought and bisa kita ekspresikan dengan cara yang benar. Ya harapan saya sih kayak gitu ya. Dulu sulit ya, mungkin karena cara pendidikan orang tua dulu ya. Karena ini, istri saya bilang dia nonton itu zaman dulu itu apa ya, Gesture of Love-nya itu Physical Attack. Nah, ada itu katanya. Jadi saya ketawa ya dengarnya. Tapi sekarang lebih ke kata-kata ya, sudah lebih maju kan artinya. Kalau kita lihat di waktu saya diceritakan itu, terus saya bandingkan, oh ternyata sekarang sudah lebih berkembang. Mungkin karena efek positif dari sosial media ya. Oke, kita lanjutkan. 4 menit lagi ya. Sisanya nanti kalian lihat aja. Kalau nggak ada lagi materi nanti di Brown, berarti minggu depan kita udah presentasi progres ya. Terus saya kasih tugas nanti waktunya 2 minggu ya. Tugasnya adalah nanti di Brown saya tuliskan, di setiap tahap design thinking ada teknik-teknik. Dari empathize ada tekniknya, define, ideate, prototype, testing itu ada tekniknya. Nah, kalian tugas individu, list tekniknya itu dibuat. Kemudian definisikan dan cari contohnya, screenshotnya ya. Itu aja. Jadi tahap design thinking ada tekniknya, dibuat listnya, apa itu, kemudian dijelasin apa itu, kapan digunakan 5W1H, kemudian ambil cari screenshotnya gitu ya. Saya harap waktu dikerjakan itu misalnya minta bantuan AI pun dibaca ya. Karena mungkin aja AI-nya salah naruh. Nah itu ya, mungkin aja. Nah ini salah satu teknik Wizard of Oz. Ciri-cirinya faking the interaction ya. Misalnya kayak chatbot ya. Ini faking the interaction. Kalau sekarang chatbot kan kalau dari contoh ini misalnya chatbotnya kita ketik, kita tanya siapa presiden Amerika ke-5 misalnya. Nanti chatbotnya mengeluarkan jawaban, tapi yang mengeluarkan jawaban adalah orang lain ngetik gitu, karena dia tahu jawabannya apa, kira-kira gitu. Nah kalau sekarang kan di Figma, pura-puranya kan sudah kita setting jawabannya kan. Tapi kalau yang kayak gini, ada orang yang ngeluarin jawabannya, kira-kira gitu. Wizard of Oz, the man behind the curtain yang membuat interaksinya itu ada. Gitu. Nah, apapun itu modelnya, konsepnya seperti itu ya. Ini saya cepat aja ya. Ada dua evaluasi itu ada dua kelompok juga, formatif dan sumatif.
formatif itu di tengah-tengah, UTS, misalnya UTS ya, UTS-nya itu dan kuis lah, UTS dan kuis. Jadi kuis misalnya di pertemuan 4 setelah jelasin materi, dosennya nanya, ngasih kuis. Kemudian hari hasil kuis itu dilihat, ternyata banyak yang nilainya kecil di materi A. Ya udah, materi A-nya diulang lagi, diajarin lagi, didetailin sampai benar-benar paham. Kemudian dikuiskan lagi, sudah tinggi, udah cukup. Jadi kuis tadi evaluasi formatif yang membentuk arah selanjutnya gitu. Kemudian di UTS ditanya ya. Kemudian kalau hasilnya jelek, dijelasin di minggu ke-9-nya ya, gitu. Kalau sumatif udah di ujung, udah telat ya, udah terakhir, udah UAS. Tiba-tiba UAS gitu kan. Hasilnya seperti ini. Nah, itu udah sumatif, udah terakhir gitu ya. Nah, yang bagus adalah gabungan dari sumatif dan formatif gitu. Mungkin saya ini termasuk yang kalau udah lama ya mengambil kelas saya berbagai macam tuh jarang ya yang ngasih ini ngasih kuis ya. Nilai-nilainya itu biasanya saya ambil dari tugas. Jadi kalau ada tugas, ini tugas kalian kelas ini kayaknya belum banyak ya. Jadi dari tugas-tugasnya itu saya tambah-tambahin nilainya ya. Gitu. Jadi kalau ngerjain tugas bagus nilainya ya. Cuma harapannya waktu ngerjain tugas itu benar-benar dikerjakan ya, dibaca. Karena kalau saya ngasih tugas itu selaras dengan proyek akhir biasanya ya, membantu di situ. Oke, lanjut lagi ya. Di sini formatif adalah evaluasi satu step dalam proses pengembangan, sementara sumatif adalah evaluasi keseluruhan. Di sini evaluasi satu step. Kemudian ada participatory atau user centered design. Ya di sini participatory ya, sama kayak tadi ya. Usernya berpartisipasi dari member dari tim tadi ya, cooperation tadi. Nah, partisipasinya seperti apa? Coba deh kalian misalnya ngikut kerja bakti, mau partisipasinya gimana? Kadang-kadang udah dikotakkan kan laki-laki harus bersih gorong-gorong, perempuan masak sama bikin kopi, bikin teh sama masak bikin pisang goreng. Sudah di kotak-kotakan. Sebenarnya kan kalau partisipasi aktif ya partisipasi aja ya, bebas mau ngapain. Laki-laki bikin teh juga bisa, perempuan gali gorong-gorong juga bisa. Kira-kira gitulah. Tapi ya di sosial kita udah dikasih gitu ya kotaknya, nggak apa-apa. Cuma di sini maksud saya adalah poinnya partisipasi aktif itu ya partisipasi aja. Mau lewat brainstormingnya, storyboardingnya, workshopnya, silahkan aja. Waktu nge-sketsanya gitu. Ini sudah cognitive walkthrough. Cepat aja kita ya. Ini ngulang-ngulang aja. Saya tekankan lagi, ada banyak cara untuk melakukan ini, usability evaluation ini ya. Termasuk dalamnya usability testing, yang kamu perlukan adalah user. Not you, jadi usernya. Bukan expert, expert itu tambahan. Feature, bukan question. Kasih aja usernya. Usernya dikasih aja feature-nya ya. Yang kita buat solusinya itu, habis itu suruh dia pakai. Dan pastikan waktu dia menggunakan aplikasi itu kita amati. Ngamatinya caranya gimana? Ya yang tadi, mau direkam lah, mau dilihat langsung, kemudian di akhirnya kita tanyakan, pokoknya kita observasi ya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh user. Nah, di sini ada dimensi dari cerita tadi, tujuan berdasarkan tujuan ada sumatif, formatif, pendekatan ada yang objektif dan subjektif, data kuantitatif, kualitatif, granularity ada yang momentary, episodik, terus menerus. Misalnya apa nih yang daily diary ya, diary method episodik itu. Overall lewat kuesioner ya, SUS, UAQ, momentary,
apa momentary itu, misalnya eye tracking, saat itu aja kan. Lab lebih yang ke implicit tadi, field lebih ke di lapangan langsung ke user, ya. Nah ini penjelasan tambahan mengenai analogi tambahan mengenai pengkategorian tadi, misalnya formatif, when the chef taste the soup, jadi masih kurang gula, ya, yang kokinya itu masak, ya, kalau nonton MasterChef, atau ibu kalian masak, kurang gula ditambahin gula, kurang gurih ditambahin garam, kurang pedas ditambahin cabai, kira-kira. Kalau terakhir ya meja yang udah jadi itu disajikan di meja, dicoba oleh tamu restoran itu. Kayaknya kurang pedas ya. Nah, udah gitu. Mau diapain lagi? Udah kurang pedas. Yang paling bisa mungkin ditambahin, masa ditambahin cabai ke situ? Suruh makan cabai? Enggak kan di restoran. Ya, akan kami tingkatkan selanjutnya. Kayak gitu kan? Nah, ya objektif tadi ya, untuk mengukur performa, objektif, subjektif. Objektif ini mesti ada angka, subjektif melalui kuesioner tadi ya, kuesioner termasuk yang subjektif, tapi kita kuantifikasikan, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif prosentase angka numerik, kalau kualitatif lebih ke persepsi, ya, ordinal, nominal, gitu. Nah ini pengkategorian lagi, objektif, subjektif, kuantitatif, dan kualitatif, ya. Ragam-ragam teknik tadi bisa dianalisis, ya. Jadi tugas tadi setelah dikumpulkan, dianalisis, kemudian dibuat screenshot-nya, ya. Itu 3. Nanti saya tulis di brown. Ini aspek usability. Tadi ada aspek dari UX, yaitu usability. Aspek usability apa aja? Nah ini, gitu ya. Ini bisa diukur pakai kuesioner. Nah, di sini aspek usability ada easy to learn, easy to use, efficient, engage, error tolerance. Kemudian ada usability, ini istilah usability experiment ya. Oke. Kayaknya udah aja ya. Minggu depan aja saya lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan sedikit. Tapi siap-siap untuk presentasi kelompok ya. Kita tahu progresnya sampai mana. Saya sebenarnya udah rencana minggu-minggu kemarin, cuma banyak libur ya. Ya saya lanjutkan ini aja, masih banyak kayaknya. Walaupun kayaknya diulang-ulang ya, diulang-ulang. Cuma di sini saya lihat ada reliability, validity ini agak lama. Formatif sudah saya ceritain tadi. Ini tahapan minggu depan aja ya. Oke, demikian kuliah hari ini. Selamat liburan ya. Tahu nyicil tugas. Kalau nggak kemana-mana ya, jangan sampai tugasnya numpuk. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih.